nama Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya? Semua sehat? Amin. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan katakan amin. Haleluya. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Selamat datang sahabat pribadi di GPI Sumayon dan Depok sore hari ini. Saya percaya setiap kita sudah siap menyembah Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik. Kita mau berikan pujian kita buat Tuhan. Mari sama-sama di sore hari ini kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Mengucap syukur untuk anugerah dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap sukacita yang Tuhan berikan untuk setiap kami. Terima kasih untuk hari ini kami boleh memuji belakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya itu semua bukan karena kuat dan gagah setiap kami, karena Tuhan sungguh baik untuk kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya sore hari ini Bapak Kau ada bersama dengan setiap kami dan Kau melawat setiap kami. Sehingga setiap kami yang datang hari ini, kami pulang, kami membawa jalan keluar. Kami pulang, kami membawa pengharapan. Kami pulang, kami membawa sukacita yang besar. Sebab kami tahu pengharapan kami tidak akan pernah hilang. Karena Tuhanlah sumber pengharapan di dalam hidup setiap kami. Bagimu segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami berikan hanya bagi Allah kami yang hidup. Demi nama Yesus, yang percaya, yang siap menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita sore hari ini. Bersama-sama dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidup, mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan
kami Tuhan. Yesus, kami lebih besar dari segala pergumulan di dalam hidup kami. Yesus, kami lebih besar dari sakit penyakit kami. Yesus, kami lebih besar dari apapun yang ada di hidup kami. Itu kami mau terus berpegang pada Tuhan. Kaulah yang turn your eyes upon Jesus. Mari pandang wajahnya. So ada pengharapan di dalam Yesus. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakan Bapa dan Rajaku. Sekali lagi sama-sama, yang siap menyembah Tuhan, katakan kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Rajamu Tuhan, kebenaranmu, kebenaran itu menjadi bagian kami Tuhan. Kau pandang, kaulah yang ku pandang selama hanya Yesus. Mengasihimu Tuhan, mengasihimu, memuliakan, mengasihimu, mengasihimu, ini kerinduan kami Tuhan. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu. Bapa dan Rajaku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Berikan sorak-sorai yang terbaik, yang terindah hanya Tuhan di hidup kami. Segala pujian bagimu Tuhan. Sungguh baik Engkau Tuhan. Perbuatannya nyata di hidup kami. Sebab kala kami yang perkasa, Kau gunung batu dan keselamatan kami Tuhan. Kami mau bermasuk di hadapan-Mu Tuhan, menaikkan syukur kami. Sebab Kau baik, teramat sangat baik. Yesus, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami muliakan Engkau Raja. Mari kita penuhi tempat ini dengan pujian untuk Tuhan sore hari ini. Mari naikkan tempat ini dengan pujian ucapan syukur di hadapan Tuhan sore hari ini. Mari kita penuhi tempat ini dengan ucapan syukur terima kasih kita kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang baik, rancangannya yang terbaik Dia lakukan di hidup kami. Yesus, pengharapanku takkan pernah hilang. Haleluya, haleluya. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari dan sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan, Allah yang membebaskan bangsa Israel, Allah yang melakukan mujizat yang luar biasa, Allah yang sama yang ada menyertai setiap kita, dan rohnya Dia berikan untuk setiap kita. Sehingga sore hari ini setiap kita bukan lagi menjadi hamba, tapi kita adalah anak-anak Tuhan sore hari ini. Sehingga sore hari ini kita bisa langsung berkomunikasi dengan Tuhan sore hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau kau percaya kau anak-anak Tuhan saat ini, kalau kau percaya saat ini Tuhan hadir di hidupmu, mari dengan syukurmu di hadapan Tuhan sore hari ini Bapak Ibu Saudara.
Mungkin kau sudah bertahun-tahun berdoa sore hari ini dan kau belum bisa melihat jawabannya. Mungkin hari kau berkata, Tuhan, aku sudah mulai goyah, aku mulai lelah, Tuhan. Berikan kami kekuatan sore hari ini, Bapa. Mungkin hari ini setiap kita ada yang bergumul di dalam penyakit yang kita terima, yang kita derita sore hari ini. Tapi ingatlah baik-baik bahwa Tuhan kita Tuhan yang baik. Allah yang kita tetap sama dulu sekarang sampai selamanya. Dia punya rancangan yang indah di dalam hidup setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau kau percaya sore hari ini, angkat tanganmu, tutup matamu dan nyatakan, Engkaulah. Yes, kami mau katakan kau Raja kami. Tuhan yang mengatur hidup kami. Kau yang berdaulat atas setiap kami. Kau yang berkuasa, Tuhan. Kami mau berserah penuh pada Tuhan. Yes, yes, yes. Masih jemaat Tuhan, katakan Engkaulah Tuhan. Engkaulah, yes. Oh Jesus, Engkaulah Raja. Oh berdaulat atas hidupku, berserah penuh pada Tuhan. Tuhan, ada pengharapanmu di dalam Tuhan selamanya. Haleluya. Engkaulah Tuhan. Yes you are. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Sekali lagi yang semangat katakan, Engkaulah, Engkaulah. Kau nyatakan kau Raja, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Berdaulat, berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Kau yang berdaulat atas setiap kami, Tuhan. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Berikan tepuk tangan yang paling meriah aja buat Tuhan kita sore hari ini. Kau Raja kami, Tuhan. Segala pujian, hormat dan kemuliaan kami berikan hanya bagi Allah kami yang hidup. Demi nama Yesus yang bersukacita, umat-umat kesayangan Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Boleh kasih salam kanan kiri depan belakangmu. Katakan Tuhan kita Tuhan yang baik. Haleluya. Dia baik, saudara. Dia sungguh luar biasa. Woo! Dia Allah yang besar. Hey. Sama-sama. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah kuasa-Nya, kekallah kuasa-Nya. Aman
Saudara percaya punya Tuhan yang dahsyat, amin. Bilang sama kirimu, kita punya Tuhan yang dahsyat. Bilang lagi, jangan takut, jangan khawatir. Tuhan kita hidup, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih, haleluya. Kasih Tuhan gak pernah berakhir di dalam hidup setiap kita. Dan Dia gak pernah berhenti mengasihi setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Dia pribadi yang berbeda seperti manusia biasa, Saudara. Dia Allah yang begitu mengasihi kita, Allah yang begitu sabar untuk setiap kita. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, apapun kondisimu, mari kita datang sama Tuhan dan semakin percaya Dia Allah kita, satu-satunya juru selamat di dalam hidup setiap kita. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yang percaya sama-sama nyatakan pujian ini, Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya di dalam hidupku.
buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami selalu rindu, kami selalu haus dan lapar akan kebenaran-Mu Tuhan. Kami selalu ingin ada di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami selalu ingin merasakan kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Dan kami selalu ingin lebih lagi Tuhan mengenal Engkau, baik secara pribadi, baik secara kehendak dan rencana-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami rindu untuk kami belajar melalui firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami semakin memahami, mengerti akan firman-Mu. Berbicara pada kami ya Tuhan. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu, saudara yang terkasih. Hari ini kita sudah masuk dalam semester yang kedua di tahun ini, bulan Juli, dan kita masuk dalam minggu yang pertama dan dengan tema besar keintiman. Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan tema mengatasi tantangan zaman. Kenapa saya ambil tema ini? Karena hari-hari ini ya saya memang setiap hari saya menonton TV dan saya sering menonton berita-berita yang ada di TV. Ya. Nah, saya mendengar dari berita-berita yang ada tentang hal-hal yang tidak baik yang terjadi di lingkungan kita lah, di negeri kita, di kota kita, di daerah kita. Berapa kali saya juga melihat berita-berita mengenai kejahatan yang terjadi di daerah Depok, gitu, Jakarta, Tangerang, Bekasi, kemudian Bandung, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, dan nasional. Dan kejadiannya itu semakin membuat saya itu miris. Kenapa? Karena kejahatan itu sudah semakin gak karuan. Ada polisi, istrinya tuh, istri polisi, jadi seorang polisi itu ngebakar suaminya. Bayangin. Terus kemudian ada suami ngebacok membunuh istrinya. Ada orang tua menyiksa dan membunuh anak kandungnya. Ada seorang bapak yang memperkosa anak perempuannya. Ada anak yang membunuh orang tuanya. Banyak lagi kejahatan-kejahatan yang terjadi. Dan itu ya membuat kita semakin sadar bahwa dunia itu tidak semakin menjadi baik. Dunia semakin tidak menjadi kondusif, tapi dunia semakin jahat. Dunia semakin tidak menentu. Bahkan ada satu statement mengatakan tidak ada tempat yang aman di dunia ini. Di mana sih tempat yang aman di dunia ini? Ya, kalau kita orang beriman, tempat yang paling aman bagi kita adalah ketika kita berada dalam hadirat Tuhan. Kenapa? Apapun yang terjadi di luar sana, tapi ketika kita ada di hadirat Tuhan, maka kita akan hanya merasakan kebaikan, merasakan damai sejahtera, sukacita, sekalipun keadaan tidak menjadi baik. Kenapa? Karena memang Tuhan tidak menjadikan keadaan itu semakin baik. Kenapa? Karena dunia sudah terkutuk. Dan pada akhirnya nanti kita sedang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua. Dan akan akhir dari semuanya. Berapa hari yang lalu, hari Kamis ya, saya melayani pelepasan jenazah dari salah satu pengurus wilayah Jakarta Pusat. Namanya Pak Mulato Budi Waluyo. Itu dia di seksi keluarga, kemudian dia juga di gerejanya di GBI Wat Hasim. Itu gereja mula-mula dan orang-orangnya senior semua. Nah, saya ibadah pelepasan waktu itu Pak Budi umurnya 51 tahun.
lahir Maret 73. Saya Januari 73. Lebih tua saya 3 bulan. Singkat cerita, yang melayani pemakaman adalah Pak Kiki Cahyadi sebagai ketua BPD. Sehari sebelumnya Pak Kiki Cahyadi telepon saya, Pak Gatot ikut ke kubur nggak? Soalnya saya nggak ada niat tadi ikut ke kubur. Saya tanya, memang kenapa Pak? Iya, soalnya saya nggak ada yang dampingi nih. Itu pengurus BPD nggak ada yang bisa. Saya sudah minta dirubah jadwal, saya yang pelepasan, Pak Gatot yang penguburan, itu nggak dikasih sama orang gereja, Pak Tasim. Kenapa? Karena memang sudah diumumkan. Dan mereka pengen saat terakhir itu dilayani oleh Pak Kiki memang. Akhirnya sudah Pak, saya dampingi gitu. Nah, alhasil saya berangkat pulang dengan Pak Kiki Cahyadi, saya nyetir. Memang niat saya memang saya nyetirin gitu. Nah, tapi ternyata ada juga sepasang suami istri juga pengurus dari BPD, ya. Cuman usianya sama-sama 72 tahun. Masa mobilnya mobil dia, masa saya kasih dia nyetir gitu kan? Akhirnya saya nyetir itu pergi dan pulang. Nah waktu pulang Pak Kiki ngobrol-ngobrol sepanjang perjalanan pergi dan pulang itu saya menyaksikan dengan mata kepala dan kuping saya mendengar Pak Kiki teleponnya berdering terus, balas WA terus sepanjang perjalanan. Kenapa? Karena ada laporan, ada komplain, ada keluhan dari pendeta-pendeta. Ada yang punya masalah ini, masalah itu, masalah ini, masalah itu. Akhirnya Pak Kiki cerita tuh, aduh ini pusing nih pendeta ini, aduh ini pusing pendeta begini, aduh pusing begini. Enggak, saya jadi mikir gini, aduh jangan deh saya jadi ketua BPD nih. ngurusin apa? Ngurusin pendeta, bukan ngurusin jemaat. Kalau jemaat bermasalah masih maklum lah, tapi ini pendeta bermasalah, aduh, dibilangin dia masa tahu, lebih pinter, dikasih firman Tuhan, dia balas firman Tuhan, seperti itu. Nah, terus berapa minggu yang lalu juga saya ada acara dengan Pak Kiki juga, ya. Pak Kiki cerita begini, jadi beliau baru pulang dari Israel, kemudian dia cerita, waktu dia di Israel, itu suasana di Israel tegang. Jadi mereka lagi ziarah, jalan, tiba-tiba ada bunyi alarm, gitu kan. Lalu mereka cari tempat untuk bersembunyi. Bayangin, lagi tur, jalan-jalan, lagi lihat-lihat, ih bagus ya, bagus jalan. Terus dari jauh tuh kelihatan tuh asap mengepul. Apa? Itu bom meledak. Aku bilang begini, pantesan gak banyak yang ikut tur, dan ternyata gak ada dari warga negara lain yang ikut tur, cuma orang Indonesia yang masih berani ikut tur ke Israel. Kenapa? Karena orang Indonesia berani mati. Ini gak peristiwa Sarinah, bom Sarinah? Itu kan disiarin tuh. Waktu terjadi tembak menembak, itu orang bukan sembunyi, tapi orang keluar kantor ngeliatin semua, kamera. Yang heran lagi, itu pedagang-pedagang bakso, pedagang siomay, pada datang, set di jalan. Jadi orang sementara tembak-tembakan, mereka makan, dia terus rekam gitu. Bayangin, itu orang-orang luar negeri itu yang lihat berita itu heran, ini film memangnya gitu kan. Makanya, tapi Pak Jokowi bilang, itulah hebatnya kita, menunjukkan bahwa kami tidak takut teroris. Ada bom meledak, malah ngumpul, ada jajanan, makan-makan, minum sambil ngerekam. Kalau perlu deket-deketan lagi gitu kan. Nah, seperti itu hebatnya Indonesia ya. Coba kalau lagi ada tabrakan di jalanan, macet, di tol, aduh macet, kenapa lagi macet? Ternyata ada tabrakan di sebelah. Kenapa macet? Orang berhenti pengen nonton. Cuma gara-gara itu. Nah, kita buka firman Tuhannya dari 2 Timotius 3
ayat 1 sampai ayat yang ke-9, kita baca bergantian. Judul perikopnya adalah keadaan manusia pada akhir zaman. Demikian firman Tuhan, ayat pertama saya, ayat kedua Bapak Ibu Saudara, dan selanjutnya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencari dirinya sendiri dan menjadi hamba orang. Mereka akan membawa dan menyenangkan diri. Mereka akan menjadi konfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak peduli agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Suka menyenangkan, tidak berpikir panjang, berada tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti orang. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang duduk dengan orang lain dan menjaga perempuan-perempuan emak yang salah. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti yang jelas tanpa dosa. Demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bodoh dan iman mereka tidak tahan janji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Ini dituliskan oleh Paulus kepada Timotius. Kenapa? Karena pada waktu itu terjadi kemerosotan moral dan rohani di kalangan jemaat Kristen di Efesus, di mana Timotius melayani. Jadi tulisan ini itu bukan semata-mata ditujukan kepada orang yang belum mengenal kebenaran loh. Tulisan ini ditujukan kepada mereka yang sudah mengenal kebenaran, mereka yang sudah menyatakan diri sebagai orang Kristen. Karena begini, ya, mereka tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak mengekang diri, garang. Garang itu artinya tuh emosional, meledak-ledak, sukanya marah-marah, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ini orang Kristen. Terus kemudian secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, ya ke gereja, ya ikut komsel dan segala macam. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Artinya apa? Mereka ikut ibadah hanya rutinitas, datang beribadah, duduk dengan firman Tuhan, tapi pikirannya nggak ada di sini. Pikirannya kemana-mana. Kalau nggak ke masa lalu, ke masa depan. Ke masa lalu apa? Pikirannya di gereja, tapi mikir. Tadi kompor udah dimatiin belum ya? Mikir. Tadi kemarin. Kalau masa depan apa mikirnya? Duduk di gereja, tapi dia mikirin, nanti abis ini mau makan di mana ya? Nanti abis ini mau kemana ya? Lihat jam, lama banget sih. Di situ. Itu yang sederhana. Padahal yang terus di sini jauh lebih buruk lagi. Terus, nah ini nih ayat 6. Sebab di antara mereka, di antara orang Kristen, terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang salah dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Jadi ada yang disebut Paulus sebagai guru-guru palsu. Mereka mengajarkan Injil, sepertinya mereka mengajarkan Injil, tapi mereka tidak mengajarkan Injil yang benar, apalagi mengajarkan hidup yang benar. Kenapa? Mereka mengajar sebagai layaknya seorang guru, tapi hidup mereka, ya, mereka menyelundup. Menyelundupnya apa? Secara diam-diam masuk ke rumah-rumah, kemudian menjerat perempuan-perempuan
Untuk apa? Menjerat perempuan-perempuan lemah. Lemah ini, sorry, dalam bahasa aslinya bodoh. Ya mungkin yang nggak punya kerjaan, yang nggak ngurusin apa-apa, yang males-malesan, yang ya sukanya nonton drakor. Wah itu saya kok, itu kan, sorry. Untuk apa? Untuk mereka apa ya? Ajak untuk berzina. Pertanyaannya, zaman sekarang pendeta-pendeta model ini masih ada nggak? Masih. Saya dan ibu pernah menangani kok kasus. Kami loh saksinya, kami yang menangani. Di mana ada seorang pendeta, PDM, pendeta muda, melakukan pelecehan seksual, bahkan juga sudah melakukan ya boleh dibilang perzinahan. Korbannya nggak cuma satu, dan kami mewawancarai salah satu korban. Ibu yang wawancarai, saya dengar, karena kan pakai speakerphone kan, diceritain. Terus terang, waktu diceritain, saya merasa jijik loh. Waktu itu, emosi saya naik. Akhirnya saya hajar aja nih orang. Kenapa? Karena ada perkataan begini. Ini perempuan sudah bilang ke orang, "Bang, abang kan punya istri." Lalu dia bilang apa? "Saya lagi bermasalah sama istri saya sudah lama tidak melakukan hubungan sama istri." Dan dia mengajak perempuan ini. Dia ngomongin lagi, "Bang, abang kan pendeta." Lalu dia abaikan. Nah, nggak usah. Dia aja tahu. Dia tontonin film porno. Aduh, gila saya bilang. Pendeta gila nih. Dan benar. Setelah kami berhadapan, saya berhadapan dengan orang itu. Orang itu ngakui. Tadi dia nggak mengaku. Saya punya bukti, saya punya saksi. Makanya kita harus berbicara berdasarkan data dan fakta. Saya sengaja nggak mau ngomong. Yang saya bicarakan nggak mengaku. Oh, saya punya bukti, saya punya saksi. Oke, kita berhadapan ya. Takut dia. Dia nangis, minta maaf. Jangan dilaporin ke BPP. Wah, saya laporin ke BPD dulu. Karena kan saya taat organisasi. Saya laporkan kayak gitu. Saya nggak bisa diam. Tapi BPD masih memiliki kesempatan untuk orang yang dibina. Pak, dibina dulu aja Pak, setahun Pak. Kalau nggak bisa ya udah binasakan Pak. Gitu. Tapi dibina juga nggak mau. Ya sudah lah. Dan cerita yang seperti itu masih banyak lagi dan lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Makanya saya kalau ikut rapat di BPD, apalagi di BPP, ya, BPH, itu pulang-pulang kadang saya suka pusing tapi bukan sakit gitu. Kenapa? Karena dengar-dengar informasi, laporan-laporan yang ada tentang masalah pendeta ini, masalah gereja itu, masalah ini, masalah. Wah, yang mau saya gini, ini beneran nih gereja, ini beneran orang Kristen nih, ini beneran pendeta nih. Saya memang belum sempurna, tapi yang kayak gitu saya udah gak lakukan lagi. Bukan gak lakukan lagi, kemarin bukan saya lakukan. Di situ, makanya Paulus memberikan surat kepada Timotius karena terjadi degradasi, penurunan moral dan kerohanian di jemaat di Efesus, dan bukan hanya di Efesus, di tempat lain juga seperti itu. Kalau kita baca di Korintus, ya teman-teman lain juga seperti itu. Dan itu waktu zaman Rasul Paulus, itu hampir 2000 tahun yang lalu. Tapi hari ini masih terjadi dan lebih parah. Itu bicara dalam circle orang Kristen, dalam circle orang yang sudah mengenal kebenaran, sudah tahu kebenaran, bahkan sudah ngajarin kebenaran, sudah khotbah, sudah melayani. Terus pertanyaannya, gimana orang yang belum mengenal Allah? Gimana orang yang belum mengenal kebenaran? Pasti lebih kacau lah. Dan itulah keadaan dunia sekarang ini. Saya kalau cerita ini, bukan saya menakut-takuti, bukan saya meracuni pikiran Bapak Ibu Saudara, tapi supaya pikiran Bapak Ibu justru terbuka. Oh,
yang kayak gini? Saya harap Bapak Ibu prihatin. Setelah prihatin apa? Ya, hidup lebih sungguh-sungguh lagi. Supaya saya tidak seperti dia. Supaya saya tidak masuk dalam golongan orang-orang Kristen seperti itu. Coba ini. Itu tadi baru prakata loh, baru pembuka. Nah, yang dimaksud dari hari-hari terakhir adalah seluruh zaman Kristen ada di dunia ini. Setelah Yesus naik ke surga dan sampai Yesus datang kembali. Itu adalah hari-hari terakhir atau zaman akhir. Jadi beda antara zaman akhir dengan akhir zaman. Kalau zaman akhir itu dari mulai Yesus naik ke surga sampai nanti Yesus datang, itu masa itulah zaman akhir. Tapi kalau akhir zaman itu ketika Yesus datang ke dunia kedua kali, akhir zaman, selesai sudah zaman itu. Kenapa? Karena Yesus datang kedua kali bukan untuk datang menebus dosa manusia dan disalib kembali, tidak. Yesus datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang sudah mati. Mereka dihakimi menurut perbuatan mereka, menurut iman mereka. Lalu mereka akan menerima ganjarannya. Kalau orang yang hidupnya baik, hidupnya benar, punya iman kepada Kristus dan hidup dalam kebenaran Tuhan, ganjarannya apa? Ya masuk surga atau masuk dalam kehidupan kekal. Tapi orang jahat atau orang baik tapi tidak percaya Yesus, tetap aja masuk ke golongan orang jahat. Dia akan terima ganjaran apa? Masuk dalam kematian kekal. Pilih dari sekarang. Ya kita mulai 10 menit ya dari sekarang. Bapak Ibu putuskan pilih yang mana? Keadaan dunia akan ditandai dengan bertambahnya kejahatan, itu sudah. Runtuhnya standar moral, itu sudah. Bertambahnya orang percaya dan gereja yang palsu dalam kerajaan Allah, itu sudah. Masa ini akan sungguh-sungguh menjadi masa yang sulit dan berat bagi orang yang setia kepada Allah. Makanya begini, kalau ada orang Kristen yang hidupnya nyaman-nyaman saja, tidak merasa tertekan dengan keadaan dunia ini, artinya orang tersebut tidak benar-benar hidup dalam kebenaran. Dia mengikuti dunia step by step. Akhirnya apa? Dia nggak sadar, selangkah demi selangkah dia ikutin dunia. Dan itu sudah jauh. Tapi kalau orang yang hidup dalam kebenaran, itu seperti orang yang melawan arus. Sementara orang berjalan ke sini, kita berjalan ke sana. Sementara orang enak-enakan, kita menderita. Tapi menderita bukan karena kejahatan kita. Menderita karena apa? Karena kita tidak serupa dengan dunia ini. Orang boleh berbuat begini begitu, kok dia boleh, kok dia boleh. Biarkan. Kita sebagai orang beriman, jangan sama seperti dunia ini. Tetap hidup kudus. Bayangin, orang benar di tengah-tengah ketidakbenaran, itu susah. Sama seperti ketika kita ada di sebuah kantor, ada di sebuah komunitas yang semua orangnya melakukan kejahatan, entah itu korupsi, entah itu begini, begitu, semua kejahatan, kita tidak melakukan. Wih, itu bebannya berat banget. Bayangin, sama seperti gini nih, ketika saya di lampu merah, entah saya naik motor, entah saya naik mobil, saya berhenti, nyik, di belakang garis, ya. Sementara orang-orang di depan garis, lalu lampu masih merah, tapi yang sebelah sana sudah sepi. Orang belakang, tin, 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 tin. Saya mah cuek aja. Bayangin, perasaannya gimana coba? Woi, maju. Paling saya buka, dan saya ingin aja gitu, buka lampunya. Next. Nah, situasi yang ada sekarang ini, yang pertama, secara dimensi rohani, itu adanya gerakan yang menentang kekristenan. Illuminati pernah dengar? Ya. New Age ini turunan dari Illuminati.
Illuminati, New Age. New Age ini dasar pengajaran adalah segala sesuatunya adalah Allah. Jadi kita bisa menjadi Allah bagi diri kita sendiri. Saksi Yehova, kita tahu, Mormon, sekarang yang modern ini Kristen progresif. Ada lagi pengajaran begini, pengajaran begitu, pengajaran begini, pengajaran begitu, yang serupa tapi tidak sama dengan Injil. Dan itu menipu. Makanya kita harus benar-benar belajar firman Tuhan dari sumber yang benar, supaya kita tidak tertipu, supaya kita punya alarm ketika pengajarannya kayaknya beda, ini kayaknya lain, ini kayaknya aneh, ini kayaknya gak bener nih, sesat nih. Kita punya alarm karena kita biasa hidup benar. Kalau kita biasa hidup benar, ya, ketika ada ketidakbenaran, kita berasa, kita tahu. Suatu ketika, dulu waktu masih muda, sekalipun saya sekarang masih kelihatan muda, ya, dan itu terbukti dengan apa? Waktu saya pergi ke Pak Kiki, kan saya cerita, tadi kan saya bilang, Pak Mulato Budi Waluyo meninggal itu umurnya 51 tahun. Lahir Maret 73, saya Januari 73, lebih tua saya. Lalu saya bilang ke Pak Kiki, saya seumuran Pak dengan Pak Budi itu seumuran dengan saya. Hah? Emang Pak Gatot udah berapa tahun? Saya 51, malah saya lebih tua dari Pak Budi. Saya Januari, Pak Budi Maret. Hah? Masa sih? Pak Kiki loh. Terus saya tanya, emang Pak Kiki sangka umur saya berapa? Paling gak lebih dari 40. Widih, dipotong 10-11 tahun. Berarti saya 11 tahun lebih muda. Saya pernah ceritakan waktu saya bikin rekening gereja, dan saya harus tanda tangan sebagai pendetanya, sebagai gembalanya. Orang bank tanya, Pak, pendetanya mana Pak? Masih tanda tangan. Saya pendetanya Bu. Hah? Bapak pendetanya? Iya. Kenapa Bu gak percaya? Kok muda amat? Emang Ibu kira umur saya berapa? Paling gak lebih dari 35. Wih, makin sedikit lagi. Asal jangan begini. Hah? Bapak umurnya 50 tahun gak ya? Kok masih kelihatan kayak anak kecil? Oh iya, iya. Iya, apanya? Kelakuannya. Itu jangan begitu. Jadi secara rohani kita nih sedang diperhadapkan dengan masalah yang begitu pelik dari dalam loh. Gak usah bicara dari luar dulu deh. Dari dalam masih banyak gereja-gereja, masih banyak pengkhotbah, pembicara-pembicara, pengajar-pengajar yang mengajarkan, yang mengkhotbahkan, yang membicarakan firman Tuhan yang tidak benar, diplesetkan untuk mencari keuntungan, baik secara finansial, baik secara kesenangan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Salah satunya adalah hedon. Apa itu hedon? Hidup bermewah-mewahan. Terus kemudian next, secara moral. Nah, kita secara moral udah tahu lah sekarang. Ya, yang pertama saya tulis nih, gerakan LGBT. Ya, lesbian, gay, bisex, dan transseksual. Ini semakin masif. Bahkan kemarin saya baru dapat peneguhan atau konfirmasi lagi. Kemarin kan kita ada acara di pusat, acara training kan, Suai orang. Nah lupa, ketawa boleh nih. Excellent. Nah itu sampai Suai. Daniel Darmawan. Jadi salah satu pembicara dia kan pulang tuh. Saya anterin kan, saya bawa. Lalu dia ngomong, Pak, Bapak kenal dengan anu nggak? Disebut namanya. Malah dia bilang, katanya pernah bekerja di sini. Oh, bukan bekerja di sini, dia pinjem tempat untuk dia beribadah. Kan dia punya komunitas. Oh iya. Terus gimana Pak komunitasnya? Saya dengar-dengar sudah mulai ya pada hengkang gitu. Kan sekarang dia udah jadi gembala, punya gereja. Oh iya. Pejabat dia PDP. Iya. Emang kenal baik? Kenal. Saya kenal baik. Terus coba deh tolong ditelusuri deh.
kenapa? Dia lagi bermasalah tuh. Iya. Mas Bapak yang mana nih? Gay. Iya. Oh tahu ya? Tahu. Itu dari dulu Pak. Bayangin, jadi pendeta, punya gereja, punya jemaat. Jemaatnya dari 55 orang terakhir yang saya tahu. Makin bertambah, tapi sekarang sudah mulai berkurang lagi. Bayangin. Saya lagi mikir, lagi doain, mau saya laporin nggak ya ke BPD? Pak, Bapak kok pengaduan sih orangnya? Aduh, saya nggak bisa diem kalau melihat sesuatu yang tidak benar. Saya nggak bisa diem. Saudara juga bisa seperti itu. Kalau ada yang tidak benar, kita harus ambil sikap. Panggil 4 mata. Kalau nggak mau ngaku, panggil 2 mata dan 4 mata lainnya. Artinya apa panggil saksi? Nggak mau ngaku juga, panggil di hadapan jemaat. Nggak mau ngaku juga, sudah. Say goodbye. Saya pun ada lagu Never Say Goodbye. Ini kalau yang begitu, LGBT semakin masif. Kenapa? Karena gini, kita orang Kristen ternyata ikut-ikutan. Mereka itu punya planning menguasai yang namanya 7 seven spheres, itu apa namanya, 7 bidang. Sekolah mereka masuk, seni mereka masuk, olahraga mereka masuk, pemerintahan mereka masuk, keluarga mereka masuk. Dengan apa? Memutarbalikkan pola pikir bahwa mereka benar. Dan mereka sekarang menyebut orang-orang yang anti LGBT itu sebagai orang-orang yang apa namanya tuh parno. Begitu. Jadi kita yang dibilang salah nih sama mereka. Bahkan mereka sudah masuk ke gereja. Ada gereja yang punya ibadah khusus untuk LGBT. Maksudnya untuk katanya merangkul untuk supaya mereka bertobat. Tapi kalau mereka dikumpulin, mereka nggak akan pernah bertobat. Karena satu-satunya jalan supaya mereka bisa berubah harus dipisahkan. Itu pun secara psikologi mereka seperti tidak mungkin untuk berubah. Tapi begini, sama seperti ada sih benar-benar yang sudah bertobat. Dia bilang begini, Pak, saya sudah bertobat. Dengan apa? Saya tidak melakukan lagi. Tapi yang namanya keinginan masih ada, Pak. Gak hilang. Kan sama seperti Bapak. Jangan tunjuk saya gitu kan. Maksudnya begini, Pak, Bapak kan udah bertobat, Bapak sudah jadi pendeta, sudah jadi gembala, Bapak sudah punya istri. Tapi kan Bapak punya keinginan untuk masih punya nafsu dengan perempuan-perempuan lain kan. Kalau Basofi Sudirman mengatakan apa namanya, tidak semua laki-laki. Jadi 9 dulu survei membuktikan 9 dari 10 laki-laki itu gak benar. Nah saya satunya, saya laki-laki 10. 1 sampai 9 gak benar, saya 10. Nah seperti itu. Jadi mereka masih punya hasrat, tapi mereka bisa menahan. Sama kayak kalau yang normal, masih punya hasrat sebetulnya, tapi menahan. Next. Sekarang secara ilmu pengetahuan, adanya penemuan-penemuan baru yang semakin menjauhkan manusia dari Allah untuk menunjukkan supremasi dan eksistensi manusia, di mana manusia ingin menjadi seperti Allah, bahkan melebihi Allah. Dengan apa? Banyak penemuan-penemuan baru yang tidak alkitabiah. Hasil contohnya cloning. Mereka menciptakan seperti Tuhan menciptakan, tapi tetap manusia tidak bisa menciptakan, karena manusia menciptakan dari apa yang sudah ada. Kalau Tuhan menciptakan dari yang belum ada menjadi ada. Tapi manusia merekayasa untuk bisa memberikan kehidupan dengan caranya sendiri. Cloning salah satu contoh. Yang kedua, stem cell. Tahu stem cell? Bukan yang
Pak, saya kalau ke kelurahan saya selalu di stem cell. Itu stem. Di Indonesia stem cell itu dari dulu sudah ada. Dulu yang saya tahu sekali suntik 20 juta. Ada yang pernah suntik stem cell? Daripada suntik stem cell, Pak, mendingan saya buat bayar kontrakan buat anak sekolah, Pak. Itu murah ternyata 20 juta. Dan dulu pakai plasenta bayi. Karena dianggap plasenta bayi ini satu bagian yang masih murni. Untuk apa? Menggantikan sel-sel tubuh yang sudah menua atau mati, sehingga orang itu menjadi awet muda. Saya nggak usah stem cell saja, umur saya sudah 10 tahun lebih muda. Kenapa? Karena saya selalu disuntik dengan firman Tuhan setiap hari. Itu rahasia awet muda. Nah, ternyata stem cell yang benar, saya mengikuti sebuah seminar Dr. Andi Wijaya. Stem cell yang benar itu harganya mahal, sekali suntik 200 juta. Dan orang butuh berapa kali suntik, 2-3 kali suntik. Ada yang mau? Dan ternyata yang disuntikan itu bukan plasenta. Stem cell yang benar adalah yang disuntikan itu embrio manusia yang masih hidup. Jadi ketika sel sperma dengan sel telur bertemu, itu akan menjadi zigot selama 2 minggu. Setelah jadi zigot, dia akan jadi embrio. Nah, embrio itu yang diambil lalu disuntikkan ke dalam tubuh orang yang mau bayar 200 juta sekali suntik. Sehingga orang ini dia hidup memasukkan sesuatu yang hidup dalam dirinya. Dan embrio itu kan cikal bakal untuk berkembang kan, bertumbuh kan. Makanya akhirnya bisa menggantikan sel-sel tubuh yang sudah menua menjadi muda kembali. Tapi bayangin ada sesuatu yang hidup dalam diri kita gitu. Itu kan pembunuhan. Dr. Andi bilang pembunuhan tanpa darah. Mau stem cell? Mahal, Pak, gitu kan. Tapi kalau murah mau nggak? Nah, mari ya. Terus kemudian ada AI ya kan ya, AI kan? Itu kecerdasan yang apa ya, direkayasa ya, buatan, kecerdasan buatan, bahkan lebih cerdas daripada manusia. Langsung contohnya begini, saya pernah lihat, ibu saya tunjukin waktu itu. Lihat kan? Jadi ada teknologi begini, itu ada kamera yang menyorot ke semua meja karyawan yang sedang bekerja. Nah, itu kalau karyawan itu dalam keadaan posisi duduk dan bekerja, itu ada sebuah kotak warnanya hijau. Nah, ketika karyawan itu mengantuk, bengong, itu akan ketahuan. Kenapa? Karena kotak hijau itu juga bisa membaca detak jantung, denyut nadi. Jadi kalau orang ngantuk, itu detak jantungnya semakin melemah. Dalam kondisi sekian detak per menit, oh itu orang ini pasti lagi ngantuk nih, lagi tidur. Itu ketahuan tuh. Berapa lama dia tuh dalam keadaan begitu. Apalagi kalau orang ini meninggalkan tempat, keluar dari bangku, pergi ke WC, ambil air minum, ngobrol, itu kebaca tuh. Ini waktu jalan terus. Apa tuh? Detiknya. Jadi berapa lama dia dalam keadaan ngantuk, berapa lama dia dalam meninggalkan tempat duduk. Ketika jam kerja itu tercatat sekian menit setiap hari, dari pagi sampai sore kecuali istirahat. Tercatat, tiap hari tercatat. Untuk apa? Akhir bulan dijumlahin. Kamu selama sebulan meninggalkan tempat kerja untuk ke WC itu ternyata 3 jam. Kalau sebulan katakanlah begitu. Kamu mengantuk ternyata 10 jam, lebih lama. Kamu begini, akhirnya apa? Dipotong gajinya. Bayangin. Saya pengen sih itu kan, ini ada kamera di situ, kemudian ada layar, masing-masing jemaat itu ketahuan. Begitu ada mulai kuning, wah dia udah mulai ngantuk nih. Next. Oh, ada lagi satu nih. Saya lihat di YouTube tuh begini. Ada orang wisatawan datang ke Amerika, pesen taksi online. Begitu datang, dia buka, nggak ada supirnya. Lalu dia duduk, jalan. Itu kalau Indonesia dibilang taksi hantu. Karena kan ada ambulan hantu.
yang jalan tanpa supir. Ternyata di Amerika udah ada teknologinya. Akhirnya hantu-hantu di sana nganggur, digantikan oleh AI tadi. Nggak ada supirnya, bisa jalan sampai tujuan dengan selamat. Maksudnya bukan dengan orang Jawa gitu ya. Selamat itu artinya sampai tujuan dalam keadaan baik-baik. Next. Belum lagi secara kesehatan, ekonomi, dan lain-lain. Diperlukan sikap hati dalam tindakan yang benar dari orang Kristen untuk menghadapi tadi. Yang pertama adalah apa sih yang mesti kita miliki sebagai orang Kristen untuk kita bisa menghadapi tantangan zaman. Yang pertama adalah iman. Iman itu adalah istis, yakni keyakinan. Yakin itu artinya tidak ragu. Ketika saudara percaya, beriman kepada Yesus, artinya saudara meyakini bahwa Yesus itu ada dan Yesus itu Allah dan Yesus itu benar. Bahwa Yesus sudah turun ke dunia, mati untuk menebus dosa manusia, disalib, kemudian mati, dikubur dan bangkit, naik ke surga dan akan datang kedua kali. Saudara yakin nggak hal itu? Yakin nggak? Jangan-jangan nggak yakin. Dan iman itu artinya apa? Mempercayakan hidup kepada yang dipercayai. Ibrani 11 ayat 1, Roma 10 ayat 17 yang mengatakan memang Ibrani 1 itu iman itu bukti dari apa yang tidak kita lihat dan apa yang dari kita harapkan gitu. Saya lupa. Bukti dari, coba buka deh. Ibrani 11 ayat 1. Bukti dari apa yang tidak kita lihat dan dasar dari apa yang kita harapkan. Sama-sama sudah sah gitu kan. Berani sah dasar-dasar. Iya. Oke, next. Yang tadi balik. Terus kalau Roma, balik yang tadi ke slide-nya. Lama ya? Oh, pakai AI ini. Roma 10 ayat 17 itu begini. Iman timbul karena pendengaran akan firman Tuhan. Makanya setiap hari baca firman Tuhan supaya iman kita semakin bertumbuh. Yang kedua, kasih. Setelah iman, kasih. Karena urusan iman itu cuma Tuhan dan kita yang tahu. Saudara bisa bilang, wah saya iman saya kuat, iman saya tinggi, saya beriman, saya percaya gini. Tapi yang tahu cuma Tuhan sama kita. Kenapa? Manusia melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati. Hati manusia siapa yang tahu? Muka senyum tapi hati marah-marah, bisa saja. Kebalikannya, mukanya marah-marah tapi hatinya senyum. Pembawaannya sih kelihatan marah-marah. Saya nih, saya kalau ngomong orang bilang, nih, aku marah-marah mulu nih gitu kan. Memang saya bicara seperti ini, gaya bicara saya, tapi hati saya itu damai, peace. Nah, kalau kasih itu kelihatan. Kenapa? Kasih itu ada dua, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Bukti kita mengasihi Allah adalah kita bisa mengasihi sesama. Bagaimana kita mengasihi sesama? Itu tadi, mengampuni, menolong, membantu, menguatkan, merangkul, sopan. Next, yang ketiga bicara pengharapan atau Elpis, bukan Elvis. Yang Elvis itu dari Elvis juga. Ekspektasi kepada sesuatu yang di depan, yakni janji yang hendak dicapai. Roma 5 ayat 2, kita ini memiliki pengharapan akan janji Tuhan, yaitu apa? Kehidupan kekal, kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita kalau sampai akhir kita tetap setia dan taat kepada Tuhan. Yang kedua, Roma 8 ayat 24 sampai 25, pengharapan yang sudah kelihatan itu bukan pengharapan lagi. Contoh, kita berharap apa sih? Berharap punya rumah, kelihatan. Berharap punya mobil, kelihatan. Berharap punya uang, kelihatan. Berharap punya suami, punya istri yang cantik, kelihatan. Berharap apa? Kelihatan. Dan tapi apa sih pengharapan yang tidak kelihatan? Apa? Kedatangan Yesus yang kedua. Kita sudah pernah lihat Yesus? Belum kan? Dan itulah pengharapannya sesungguhnya. Jadi pengharapan kita bukan dunia ini, bukan ada di dunia ini, bukan yang sudah kelihatan. Tapi pengharapan kita pada yang belum kelihatan, yaitu kedatangan Yesus kedua.
Makanya iman, kasih, dan pengharapan. Paulus mengatakan, tinggal ketiga hal ini yang harus kita pertahankan, kita miliki dan semakin bertumbuh. Iman, kasih, dan pengharapan. Tanpa ketiga itu, kita pasti akan mudah untuk dijatuhkan. Karena juga firman mengatakan pengharapan itu adalah sauh yang kuat. Sauh itu jangkar yang menahan kapal supaya dia tidak terbawa ombak. Pengharapan itu sauh yang kuat. Kalau kita berharap kepada Kristus, maka kita akan kuat menghadapi segala cobaan hidup. Next, itu berbicara tentang iman rohani. Tapi Pak, kita kan masih di dunia Pak, kita masih nampak di bumi, kita masih butuh makan, kita masih butuh minum, kita masih butuh pekerjaan, kita masih butuh uang, kita masih butuh sekolah, kita masih butuh untuk hidup. Kan gak cukup dengan iman Pak, gak cukup dengan kasih Pak, gak cukup dengan pengharapan. Betul. Makanya ketika kita ini butuh yang namanya hikmat yang dari Allah. Apa itu hikmat? Hikmat adalah kemampuan mengambil keputusan dan bertindak dengan tepat dalam menghadapi segala sesuatu di dalam segala kondisi, keadaan. Pengambilan keputusan akan semakin tepat bila didukung oleh jadi dalam Mazmur 111 ayat 10, dalam Amsal 9 ayat 10 itu berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Allah. Takut akan Allah adalah permulaan hikmat. Artinya masih ada hal-hal yang mendukung hikmat selain takut akan Allah. Karena orang bisa saja punya hikmat, tapi dia nggak takut akan Allah. Bisa. Tapi hikmat dunia yang dia punya. Nah, hikmat yang dari Allah yang kita harus miliki. Hikmat itu selain daripada takut akan Allah apa aja? Yang pertama adalah visi. Seorang hidup di dunia ini perlu memiliki tujuan. Tanpa tujuan ibarat kapal berlayar tanpa arah. Siapa yang pernah naik kapal? Kapal laut? Jangan kapal api ya, itu kopi. Saya berapa kali pernah naik kapal laut. Ketika berlayar di laut itu nggak ada rambu-rambu, belok kanan, belok kiri, nggak ada traffic light, nggak ada lampu merah, nggak ada zebra cross, nggak ada apa. Itu semuanya kosong. Dari mana dia tahu tujuannya? Dari kompas. Dia harus bisa menentukan lintang berapa, derajat berapa. Dia hitung. Itulah. Kemudian saya pernah nyetir kapal. Karena waktu itu kan saya di sebelah Jurumudi kan, di kapal patroli waktu itu karena kakak saya di Bea Cukai, jadi kapten kapalnya, saya di situ. Terus si Jurumudi bilang, mau coba? Boleh dong. Dia bilang apa? Ini ada bulatan, kemudian itu ada apa sih? Kayak derajat-derajat gitu. Nah ini Pak, ini tengah-tengah kan garis nih. Ini Bapak nih, setirnya ini ada juga nih petunjuk. Itu mesti lurus dengan garis itu Pak. Kalau dia belok, Bapak harus setirnya lurusin lagi. Dia ke sini, Bapak harus setirnya ke sini. Itu aja. Dia nggak ngeliat jalanan kan? Mana ada marka jalan? Nggak ada. Artinya apa? Harus tahu tujuan. Pesawat pun juga di angkasa nggak ada kan? Tiba-tiba pesawat, prit, stop. Lewat. Ada apa yang di jalan itu? Polisi cepet ya? Sekarang nggak cepet, sekarang polisi gope ya kan? Polisi cepet dibuang. Nggak ada kan polisi gope di atas kan? Mereka punya tujuan ya dengan adanya kompas alat. Next, Amsal 29 tadi ayat 18 mengatakan tanpa visi liarlah rakyat. Artinya tanpa visi kita tuh nggak punya tujuan, sporadis. Terus next, yang kedua adalah pengetahuan. Ya kita tahu perkembangan zaman semakin modern, semakin maju. Ilmu yang kita pelajari 5 tahun lalu sekarang itu sudah bisa dibilang hampir nggak terpakai karena sudah ada ilmu yang baru. Makanya gadget pun juga begitu kan. Dulu kita gadget cuman bisa telepon sama SMS. Lalu kemudian keluar BlackBerry. Terus kemudian keluar lagi smartphone. Sekarang ada lagi nggak smartphone? Belum ada ya.
Sekarang handphone tuh bisa ngapa-ngapain. Semua ada di handphone. Dunia semakin maju. Makanya apa? Kita juga harus memperlengkapi, kita harus mengupgrade diri kita. HP aja ada waktu-waktu di-upgrade. Kita juga harus upgrade. Dengan apa? Dengan belajar, banyak membaca. Next, selain pengetahuan dengan belajar membaca, kita harus punya namanya keahlian. Dengan cara apa? Berlatih. Kita punya passion, kita punya, masing-masing kita punya potensi, punya bakat yang Tuhan berikan. Asah bakat itu. Supaya apa? Supaya bakat kita semakin berkembang dan kita menjadi orang yang ahli di bidang itu. Kalau kita sudah punya pengetahuan dan keahlian, maka harga jual kita meningkat. Suatu ketika saya ditawarkan untuk pegang area di luar daerah, masih di Jawa sih, bahkan ditawarkan keluar pulau. Waktu itu ibu bilang boleh luar pulau asal di Bali gitu, supaya everyday is holiday. Tapi ternyata nggak ada. Bali udah banyak peminat. Nah waktu itu saya ngobrol-ngobrol dengan atasnya bilang apa? Ambil. Kenapa? Kalau kamu cuman ada di Jakarta terus, harga kamu harga Jakarta. Tapi kalau kamu pindah keluar kota, harga kamu tuh naik, nambah. Kita harus upgrade. Next, setelah keahlian, nah ini nih, akal atau jiwa yang sehat. Untuk apa? Supaya kita punya attitude yang baik. Kita punya visi, kita punya pengetahuan, kita punya keahlian, tapi kita nggak punya attitude. Kita sama aja sama orang yang nggak punya pendidikan. Orang yang tadi itu ya, firman Tuhan berkatakan garang, tidak suka berbuat kebaikan. Jiwa yang sehat atau akal yang sehat sangat dibutuhkan dalam menghadapi segala situasi yang ada. Dengan akal sehat, orang mampu untuk menjadi tenang dan berpikir positif serta tidak merespon secara sporadis atau brutal. Akal sehat terdapat dalam jiwa yang sehat. Gimana caranya supaya kita punya jiwa yang sehat? Dan kita harus memberikan asupan yang sehat kepada jiwa kita. Jiwa itu apa sih? Pikiran, perasaan, dan kehendak. Pikiran ada di otak, perasaan ada di hati, kehendak ada di perut. Kayak makan terus kan, itu kan kehendak kan? Apa sih jiwa sehat itu? Saya pernah kasih tahu. Apa yang jiwa sehat? Masih ada yang ingat nggak? Ada yang ingat, nanti pulang saya kasih silver pin. Apa jiwa yang sehat? Jiwa yang sehat itu adalah begini, yang tidak tersinggung ketika dimaki dan tidak tersanjung ketika dipuji. Makanya Bapak Ibu, saudari, kalau Bapak Ibu masih gampang tersinggung, gampang marah ketika dihina orang, ketika disinggung orang, ketika difitnah orang, ketika dikata-katai orang, ketika dimaki-maki orang, kita tersinggung dan kita marah, artinya kita belum punya jiwa yang sehat. Kalau jiwa sehat, orang mau fitnah kita, mau maki-maki kita, mau ngatain kita, mau merendahkan kita, mau menghina kita, kita santai aja. Itu jiwa yang sehat, tapi itu baru separuh dari jiwa yang sehat. Ada kalanya orang punya sisi yang ini nih, tapi ketika dipuji, melambung jauh, terbang tinggi bersama mimpi. Lagu lama banget ya, SMP saya, lagunya Anggun C. Sasmi. Nah, ada orang tahan nih ketika dihina, dimaki, dicaci, tapi nggak tahan ketika dipuji, langsung wirih. Makanya dua-duanya harus kita miliki. Tidak tersinggung ketika dimaki dan tidak tersanjung ketika dipuji. Akibat terlalu tersanjung ketika dipuji akan tersanggung. Next,
Yang terakhir adalah data dan angka. Ya, kita harus punya data. Speak by data. Biasakan speak by data. Kenapa? Karena tanpa data itu asumsi. Tanpa fakta itu kita ya boleh dibilang mereka-reka. Kita harus bicara speak by data. Makanya ketika saya dapat informasi begini begitu, saya tanya, datanya mana? Buktinya mana? Jangan langsung percaya. Kecuali firman Tuhan berkata, ya kita percaya. Tapi kalau orang yang bicara, biasanya satu, bisa ditambahi, yang kedua, bisa dikurangi. Yang nggak ada diada-adakan, yang sudah ada ditiadakan. Akhirnya apa? Beritanya jadi hoax. Jadi nggak benar beritanya. Akibatnya apa? Waduh. Akhirnya kita suka kasih informasi yang nggak benar. Akhirnya apa? Terjadi kegaduhan. Gara-gara apa? Gara-gara tidak speak by data. Nah makanya kalau kedua hal tadi, baik secara spiritual maupun secara psikis, secara mental kita miliki, itu kita bisa menghadapi dunia ini. Saya punya satu ilustrasi begini. Ya selain Raja Wali ya. Kalau Raja Wali kan bisa terbang. Ketika badai datang, dia akan terbang lebih tinggi untuk mengatasi badai. Tapi saya punya ilustrasi lagi yang bagus, cukup bagus. Kalau ibu tahu banteng, tahu nggak banteng? Tahu kan? Yang moncong putih pak ya. Itu partai ya kan. Bapak ibu tahu sapi? Tahu pak kan kemarin baru korban belum lama. Saya dapat dagingnya pak 2 kilo gitu kan, berarti kuponnya 2. Nah, bedanya sapi dengan banteng ya. Sapi dengan banteng begini, sama-sama punya insting ketika akan ada badai. Ketika ada badai, mereka punya insting. Dan ketika badai datang, kan sapi banteng kan sudah di padang rumput tuh, yang luas, savana gitu kan, mereka merumput di situ. Nah, ketika badai datang, seekor sapi dia akan berlari menjauhi badai. Badai datang dari utara, dia lari ke selatan. Akibatnya apa? Akibatnya apa? Badai akan terus ngikutin dia. Sejauh mana dia lari, itu badai ngikutin terus. Tapi kalau banteng, ketika ada badai datang, dia nggak lari menjauh, tapi dia lari kepada badai dari mana datang. Badai dari utara datang, si banteng dia lari ke utara. Kenapa? Dia hadapi itu badai. Dia lari. Kalau gambarnya sebegini, ini bantengnya benar. Kenapa? Karena kan anginnya kenceng kan. Dia begini. Lari terus. Sekalipun apa? Ada air hujan, mungkin ada ya ranting-ranting, ada barang-barang yang kena badai terus dia kena. Itu akan terasa sakit, perih. Tapi dia terus lari. Kenapa? Karena dia tahu badai akan ada akhirnya ujungnya. Sampai akhirnya dia lebih cepat berlari, dia lebih cepat melewati badai itu dan dia tenang. Tapi si sapi lari terus, dikejar mana? Badai terus. Akhirnya dia kecapean, badai menimpa dia, selesai. Kekuatannya sudah habis. Bapak Ibu, banteng atau sapi? Saya manusia pak, benar. Itu jawaban yang paling tepat. Tapi kita punya mental sapi atau mental banteng seperti banteng. Yaitu apa? Lari dari masalah, lari dari kenyataan, sehingga masalah tidak pernah selesai. Atau kita berani menghadapi masalah, sekalipun kita harus sakit, tapi masalah itu akan selesai. Dan satu hal, pesan dari firman Tuhan ini, selama kita di dunia ini akan selalu ada masalah. Dan dunia ini kan nggak semakin menjadi baik. Makanya kita jangan mencintai dunia ini. Kalau sistem mengatakan, mari saya undang pelatar, silakan pemusik maju ke depan. Nah, yang kedua begini, kalau kita tahu nih, kita menjalani dunia semakin tidak baik, ya baik secara rohani, secara moral, dan secara kehidupan sehari-hari, apa yang kita lakukan? Yaitu tadi, yang pertama kita harus punya iman yang semakin kuat,
Yang kedua, kita semakin punya kasih yang semakin besar, dan kita semakin berharap, semakin kuat dalam pengharapan kita pada Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan pengharapan kita dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Nah, tapi itu bicara rohani, bicara yang kehidupannya bagaimana? Ya, kita harus punya hikmat. Apa hikmat? Visi, pengetahuan, keahlian, attitude, dan data serta angka. Supaya apa? Supaya, dan satu lagi, akal atau jiwa yang sehat. Itu tadi ya. Supaya apa? Supaya kita bisa mengatasi dunia yang semakin tidak baik ini. Memang Tuhan tidak membuat keadaan semakin baik, tapi Tuhan bisa membuat hidup kita, diri kita, pikiran, perasaan kita semakin baik. Asal apa? Asal kita terus dekat dengan Tuhan. Amin Bapak Saudara. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar, yang meneguhkan, mengingatkan kami kembali Tuhan, bahwa dunia ini tidak semakin baik, bahwa dunia ini tidak semakin kondusif. Dan apa yang harus kami lakukan sebagai orang Kristen supaya kami tetap setia, tetap kuat Tuhan? Yang pertama, kami harus menambahkan iman kami. Iman kami harus terus bertumbuh. Yang kedua, kami harus semakin hidup di dalam kasih-Mu ya Tuhan. Dan yang ketiga, kami harus semakin memiliki pengharapan akan Engkau, yang membuat kami semakin bersemangat Tuhan. Dan kami juga harus punya hikmat, visi, supaya kami memiliki tujuan hidup, pengetahuan, dan juga keahlian, supaya kami dapat bersaing, supaya kami dapat mendapatkan pekerjaan yang layak. Kami juga mempunyai attitude yang baik ya Tuhan, jiwa, akal yang sehat. Dan juga kami harus selalu berbicara berdasarkan data dan fakta. Terima kasih Tuhan. Dengan demikian kami yakin kami dapat mengatasi keadaan dunia semakin tidak kondusif ini ya Tuhan, sampai kedatangan Engkau yang kedua. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita siapkan hati untuk menerima perjamuan kudus. Kita berdoa untuk roti dan anggur yang ada di tangan kita. Tuhan Bapa di surga, saat ini kami berdoa untuk roti dan anggur yang ada di depan kami Tuhan, yang adalah lambang dari tubuh dan darah. Berkati, kuduskan, sucikan Tuhan, supaya ketika kami makan dan minumnya, kami semakin persatukan, diperdamaikan dengan Tuhan, dan kami semakin bertumbuh di dalam iman, kasih, dan pengharapan kami. Kami siap menerima perjamuan kudus yang pada Engkau Tuhan. Demi nama Yesus yang berdoa. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan. Sama-sama kita bangkitkan diri sore hari ini. Karena salib-Mu. Adakah saudara yang belum dapat hasilkan dulu, bisa angkat tangan. Semua sudah terima, kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus di sore hari ini. Ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Mari kita angkat roti yang adalah lambang dari tubuh Kristus melebihi kepala kita. Demikianlah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah Bapak Ibu Saudari, roti yang ada di tangan kita adalah lambang dari tubuh Kristus?
Dengan iman kita memakannya di dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat anggur yang adalah memang dari darah Yesus bagi para kita. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayakah Bapak Ibu Saudari, anggur yang ada di tangan kita adalah lambang dari darah Kristus? Dengan iman kita meminumnya di dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pengorbananmu yang telah menyelamatkan setiap kami. Haleluya, glory bagimu. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Setiap pribadi kita mengucap syukur untuk karyanya yang sempurna, yang telah menyucikan menebus setiap kita. Mari naikkan syukur kepada terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang begitu indah yang Tuhan berikan untuk setiap kami, untuk kami bisa kuat menghadapi tantangan zaman belakangan ini. Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat Tuhan Yesus untuk menjalani hidup ini Bapa dengan takut dan gentar akan Tuhan. Dan semakin hari kami boleh bertumbuh di dalam takut dan pengenalan akan Tuhan. Terima kasih untuk firman ini Tuhan. Berkati Bapak Ibu Gembala bersama dengan keluarga besar Tuhan yang memberkati. Dan di sore hari Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami akan membawa persembahan kami Bapa. Biar setiap rupiah persembahan kami Tuhan, kami berikan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, karena Tuhan telah memberkati kami. Tuhan begitu baik untuk setiap kami. Inilah ucapan syukur kami Tuhan di sore hari ini. Demi nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Semua yang siap memberikan persembahan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kami undang sahabat kolektan sore hari ini. Kita akan membawa persembahan kita sore hari ini. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Dekati hatimu.
jawab Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Terima kasih sampai Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Akan ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan bagi Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang sama-sama kami undang untuk hadir untuk beribadah di dalam kompi dan komunita di Sabtu di GB Sungai Yordan Roksimas. Bapak Ibu Saudara, akan ada mini seminar bagi Bapak Ibu yang rindu untuk sama-sama diberkati, bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Kami mengundang hadir minggu depan di kompi dan komunitas Sabtu 13 Juli di GB Sungai Yordan Roksimas jam 10 pagi. Bapak Ibu Saudara, akan dilayani oleh Bapak Dr. Henok Budianto yang bertemakan Bapak Sepanjang Kehidupan. Dan juga kami mengundang nanti akan ada ibadah gabungan PPW bulan ini Bapak Ibu Saudara, hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024. Jadi akan ada ibadah PPW Praise and Worship Bapak Ibu Saudara, nanti pada tanggal 20 Juli jam 5 sore bertempat di GB Sungai Yordan Roksimas dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sabto Edi Raharjo. Dan Bapak Ibu Saudara yang ingin berangkat bisa menghubungi Bapak Johanis untuk sama-sama didata Bapak Ibu Saudara. Dan juga jangan lupa untuk hadir kembali minggu depan Bapak Ibu Saudara untuk beribadah di tempat ini. Dan pastikan kita bawa jiwa-jiwa baru untuk meninggikan nama Tuhan, bersama-sama bertumbuh di gereja kita di GB Sungai Yordan Depok. Bapak Ibu Saudara, terpuji namamu Tuhan Yesus, kita Allah yang begitu baik. Sama-sama kita mau tutup ibadah kita di sore hari ini. Sama-sama kita bangkit berdiri. Sama-sama kita akan menerima doa berkat. Ibadah kita sudah selesai, dan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, mari kita arahkan hati dan tangan kita untuk terima berkat Tuhan pada sore hari ini. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Dan percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati, selamat sore, selamat hari Minggu. Ibadah kita telah selesai, sambil coba kembali Tuhan Yesus berkati setiap kita dan shalom.